Berawal dari kegiatan sosial, sejumlah pemuda Muslim di Pangkal Pinang tergerak untuk melakukan dakwah kepada generasi milenial seusianya. Bernama Bangka Street Dakwah atau BSD, komunitas Islam yang terbilang baru ini mulai mengangkat dakwah dengan cara yang berbeda. Mengusung sejumlah kegiatan Islami dengan nama yang unik, yakni Benji, berandalan mengaji, distorsi, diskusi seputar obrolan Islami, dan Army, atau aksi reresik masjid. Sejak Agustus 2019 hingga sekarang, banyak sudah kegiatan BSD yang dilakukan dengan niatan meraih ridha Allah Subhanahu wa taala dan mempelajari Islam agar mudah diterima oleh anak muda. Jadi BSD ini kalau kita kaji lebih dalam ya, ternyata semangat mereka luar biasa. Di situ banyak anak-anak muda hijrah yang baru. Jadi sebelumnya mereka punya masa kilam lah. Ya mereka suka inilah suka itu, tapi hati nurani mereka pengenlah seperti mereka yang nyaman dengan ibadahnya, tenang dengan suasana kehidupannya, tapi pengen memulai nggak tahu bagaimana caranya. Dan alhamdulillah adanya BSD ini tanpa segan rekan-rekan itu pengen bergabung bersama. Kenapa? Karena melihat ini teman-teman saya dahulu. Jadi mereka pas masuk bahkan ada yang usia 40 tahun baru belajar ngaji dari alif. Jadi Iqra tuh baru A bata. Bayangkan kalau mereka umur 40 tahun harus gabung di masjid, berkumpul sama anak-anak TPA. Umur 6-7 tahun pasti mereka malu. Dan di sini alhamdulillah terfasilitasi lah kemauan mereka. Dan kemudian pengajian pun kita adakan ya dengan suasana mereka, kita buatnya di kafe. Dan alhamdulillah yang support banyak. Konsumsi yang awalnya tidak terfikir, ada yang bantu. Tempat yang awalnya kita berpikir anggarannya, ternyata ada yang memfasilitasi. Ya kalau memang ada kemauan, pastilah ada jalan untuk itu. Dan ketika rekan-rekan ini terangkul, ya rekan-rekan yang awalnya pengen hijrah tapi malu, tapi dengan adanya BSD ini, ya malu itu hilang lah saya kira. Segan itu hilang, karena mereka beranggapan, nah ini warna saya. Dan agama ternyata memfasilitasi untuk warna saya. Ya, saya temukan ada di BSD ini. Untuk anak muda hari ini sebenarnya satu sisi kita agak sedih ya melihat. Sedih dalam artian apa? Karena mungkin dengan majunya teknologi dan tidak diimbangi dengan pembentukan karakter dan tidak diimbangi dengan penguatan akidah, penguatan keilmuan agama, kita tak pungkiri bahwa hari ini banyak sekali anak-anak muda kita yang keluar dari jalan yang benar. Tidak saya katakan mereka ini salah atau mereka ini termasuk orang-orang yang tak baik, tidak. Ya jadi mereka hanya belum menemukan jalan kemana saya harus melangkah. Nama anak muda ini mencari jati diri. Jadi mereka ini harus kita rangkul. Orang kalau sudah diklaim orang nakal atau orang buruk, maka mereka akan memposisikan dirinya sebagai itu. Tetapi ketika kita melihat potensi pada diri mereka dan kita arahkan kepada potensi yang mereka miliki, saya kira mereka akan menjadi orang baik karena mereka bertemu dengan apa yang mereka mau. Dan hari ini kawan-kawan, mohon maaf yang kita tanda kutip, kita anggap mereka orang-orang yang nakal. Saya kira mereka bukan orang nakal, tapi mereka adalah orang-orang yang belum bertemu dengan jalannya. Kenapa kita tidak ambil peran? Dalam artian, ya hadirnya kita di situ untuk membantu mereka bertemu dengan jalannya. Dan saya melihat BSD ya salah satu wasilah untuk memfasilitasi kawan-kawan itu biar bertemu dengan jalannya.
Distorsi atau diskusi seputar obrolan Islami adalah satu dari 3 kegiatan Bangkas Street Dakwah yang banyak digemari oleh anak muda. Berbeda dengan majelis lainnya yang biasa dilakukan di masjid, Bangkas Street Dakwah mengadakan majelis atau kajian di sebuah kafe tertentu di kota Pangkal Pinang, dengan membahas topik tertentu dan mendatangkan seseorang yang sudah hijrah. Ini menjadi salah satu daya tarik dakwah yang dilakukan komunitas Islam ini. Jadi untuk distorsi sendiri itu adalah diskusi seputar obrolan Islami. Jadi diskusi ini yang bentuknya adalah kajian ataupun obrolan-obrolan tentang agama yang kami kemas dengan seperti sebuah acara ataupun event. Yang tempatnya itu kami seperti roadshow dari kafe ke kafe. Itu yang pertama. Yang kedua, distorsi sendiri ini sasarannya adalah para sahabat-sahabat komunitas. Jadi bahasa sederhananya adalah komunitas itu butuh wadah gitu loh. Wadah yang lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, distorsi sendiri untuk pergerakannya memang kadang-kadang sahabat-sahabat ini agak berpikiran negatif. Kenapa bikin kajian di kafe gitu kan? Kenapa bikin kajian di kafe gitu kan? Karena notabene kafe itu sudah agak negatif pandangannya dari dahulu. Yang kami tekankan di sini adalah bagaimana cara kita untuk mengajak seseorang, itu yang pertama. Yang kedua adalah dakwah kepada siapa saja, gitu kan, mengajak kepada siapa saja. Kalau bahasa sederhananya kami menghadirkan majelis untuk orang-orang yang susah buat diajak ke majelis, gitu. Jadi kami hadirkanlah majelis di kafe-kafe tertentu yang nanti kami tunjuk untuk tempat kegiatannya. Iya Mbak, untuk kegiatan distorsi ini alhamdulillah memang karena target kita untuk para sahabat-sahabat komunitas dan di luar komunitas juga, makanya audiensnya yang hadir selalu meningkat. Itu yang selanjutnya. Untuk audiens sendiri alhamdulillah, jadi para sahabat-sahabat komunitas yang mohon maaf yang selalu dianggap negatif, komunitas-komunitas baik komunitas motor apapun, komunitas olahraga apapun, komunitas jenis hobi apapun, terkadang masyarakat ini sudah menganggap negatif dulu kalau bahasanya komunitas. Terus yang selanjutnya adalah para sahabat-sahabat yang mohon maaf dulunya punya karya seni di tubuh gitu kan. Jadi akhirnya saat mereka pengen ataupun mau berubah untuk kembali mengenal Islam, akhirnya sudah dari awal sudah dapat asumsian yang buruk. Jadi inilah kami menyediakan tempat buat teman-teman yang kembali mau mengenal Islam, seperti itu Mbak. Tidak hanya distorsi, Bangkas Street Dakwah juga memiliki perkumpulan pengajian dengan nama unik, yakni Benji atau berandalan mengaji, bagi Ikhwan dan Umi atau Uhti mengaji bagi Ahwat. Pengajian rutin diadakan setiap hari Selasa malam, dengan mendatangkan ustadz, ustazah, muslim dan muslimah dalam memperdalam ilmu membaca Al-Quran dari kegiatan ini, baik dari tajwid maupun yang baru ingin membaca Iqra sekalipun, memiliki kesempatan luas untuk bisa bergabung dalam kegiatan ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membaca satu huruf dari Kitabullah, maka baginya satu pahala kebaikan.
dan 1 pahala kebaikan 10 kali kelipatannya. Berandalan Mengaji yang merupakan salah satu program dari teman-teman di komunitas Bangka Street Dakwah yang mereka berusaha kemudian bagaimana memberikan pencerahan agama terkhusus buat teman-teman kita yang memang secara keseharian mereka banyak menghabiskan waktunya di jalan, atau bisa kita katakan mereka adalah orang-orang yang sebelumnya jauh dari nilai-nilai Islam kemudian berusaha untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di Bangka Street Dakwah, salah satu program mereka Berandalan Mengaji itu merangkul semua teman-teman yang mereka memang ingin mempelajari Al-Qur'an terkhususnya dari awal, dari Iqra bahkan nanti kemudian sampai Al-Qur'an. Dan dengan kegiatan itu kemudian harapannya adalah teman-teman ini mereka menjadi lebih paham dengan agama. Kemudian setidaknya mereka jadi lebih mencintai Al-Quran itu sendiri. Ya, di BNJ sendiri kita metode pengajarannya kemudian ada 2 kelas. Kelas yang pertama itu adalah kelas khusus untuk teman-teman yang mereka memang belum bisa mengaji. Maka ada kelasnya kelas Iqra. Jadi mereka ditempatkan di satu kelas Iqra. Ada sekitar 10-15 orang di sana. Jadi benar-benar dikenalkan dengan huruf hijaiyah itu dari awal. Bagaimana kemudian cara penyebutan hurufnya, ya, bagaimana cara pengucapan dan sebagainya. Nanti kalau mereka sudah selesai di Iqra itu baru nanti melanjutkan ke Al-Qur'annya. Kemudian yang kedua itu ada mereka yang memang sudah bisa membaca Al-Qur'an. Artinya untuk yang kelompok yang kedua ini mereka sudah bisa baca Quran, hanya kemudian kita nanti memperbaiki dari sisi tajwidnya, ya, dari tahsinul qiraahnya. Memperbaiki bacaan-bacaan mereka. Ya, jadi BNJ ini kan berandalan ngaji ceritanya, ya. Mereka anak-anak yang adanya di jalan, ya, bahasanya anak-anak pang lah, ya. Kemudian mereka ingin belajar mengaji. Kalau selama ini saya pribadi itu dakwahnya kan dari masjid ke masjid. Artinya orang yang kemudian kita ajak itu orang yang sudah baik, orang yang mereka sudah soleh, gitu ya. Nah, sementara mereka ini teman-teman di BNJ ini mereka memang orang-orang yang mereka muslim tapi kemudian jauh dari nilai Islam. Maka kenapa saya tertarik kemudian di sini? Menurut saya ini tantangan tersendiri. Kenapa tantangan tersendiri? Artinya kita bisa berdakwah dengan orang ya komunitas yang berbeda. Bahkan kemudian bisa dikatakan mereka ini jarang tersentuh oleh nilai-nilai dakwah. Maka dengan adanya Bangka Street Dakwah yang digagas oleh teman-teman di BSD ini, saya sangat bersyukur. Orang yang selama ini kita tidak bisa menyentuhnya, dengan adanya BNJ ini kemudian kita bisa masuk ke mereka, kita bisa memberikan pencerahan. Karena mereka juga menjadi tanggung jawab kita sebagai seorang dai, gitu ya. Artinya kita menjawab bahwasanya ada orang di luar sana yang mereka juga butuh sentuhan dakwah kita, ya. Bukan hanya orang yang kemudian mereka sudah kondusif secara imannya, sering ke masjid dan sebagainya, tapi ada orang yang belum berangkat ke masjid, yang belum bisa ngaji dan sebagainya, maka mereka pun adalah menjadi tanggung jawab kita. Nah, ketertarikan saya di situ sebenarnya. Artinya sebuah tantangan baru, saya bisa berdakwah dengan orang-orang yang kemudian hari ini bisa dikatakan out the box gitu kan, anti mainstream lah gitu kan. Nah, selain kan orang-orangnya tipenya sama, soleh-soleh ya. Ini orangnya berbeda. Nanti sebuah tantangan. Alhamdulillah kurang lebih selama 4 bulan ini saya merasakan teman-teman ada perkembangan, khususnya dalam hal membaca Quran. Yang sebelumnya masih terbata-bata, sekarang sudah ada peningkatan lah. Mereka sudah mulai lancar dalam membaca Al-Quran. Dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi kami yang kemudian mengajar di sini. Semoga
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan tentang keutamaan masjid sebagaimana sabdanya, tempat yang paling aku sukai di sebuah negeri adalah masjid, dan tempat yang paling dibenci Allah adalah pasar. Rumah ibadah umat Islam yakni masjid dan musola seringkali tidak mendapat perhatian para pengunjungnya, kecuali pengurus masjid yang bersangkutan. Melalui ide inilah, Bangka Street Dakwah menginisiasi kegiatan ARMI atau Aksi Reresik Masjid yang dilakukan di sejumlah masjid atau musola yang ada di Kota Pangkal Pinang. Tidak hanya anggota BSD, kegiatan ini juga melibatkan sejumlah komunitas lain untuk turut melakukan kegiatan positif tersebut. Jadi konsep ARMI ini adalah kawan-kawan dari Bangka Street Dakwah ini ingin sekali syiar dalam artian langsung bersentuhan dengan masyarakat. Dengan salah satu caranya adalah kita membersihkan musola-musola atau masjid-masjid yang mohon maaf selama ini mungkin kebersihannya agak kurang terjaga atau kurang terawat. Jadi proses ARMI ini sudah berjalan 3 bulan secara berturut-turut. Jadi dimulai dari yang pertama kegiatan ARMI kita di bulan September itu di Musola Al-Ikhlas di Jalan Balai. Terus yang bulan berikutnya itu di Masjid Nurul Iman Semabung. Yang terakhir kali 3 kemarin di Jalan Balai. Nah insya Allah besok tanggal 15 itu di Jalan Delima 1. Jadi konsepnya itu yang pertama adalah tim dari Bangka Street Dakwah itu survei lokasi. Jadi kita pemetaan dulu lokasi, masjid mana yang cocok dan sesuai dengan kriteria dari pelaksanaan kita di ARMI. Nah, nanti habis itu kita musyawarah dengan pengurus, dan saya juga selaku penanggung jawab ARMI itu bertanggung jawab menghubungi pengurus masjid, menghubungi struktur kepengurusan di masjid untuk meminta izin. Lalu setelah dinyatakan cukup, kita langsung eksekusi di lokasi seperti itu. Dengan melibatkan para pengurus RW, RT, dan jemaah masjid itu sendiri seperti itu. Jadi teknis kegiatan itu di hari Minggu. Ya, di hari Minggu kita start itu dimulai dari jam 6:30 pagi. Jadi anak-anak dari Bangka Street Dakwah dengan didukung oleh pengurus masjid dan warga-warga sekitar itu biasanya langsung datang ke lokasi. Jadi teknisnya itu adalah pertama ya kita bagi tugas membersihkan di mana titik-titik yang agak dilihat kotor. Seperti yang pertama sasaran utama itu WC atau kamar mandi, tempat wudhu, ya kan, halaman luar masjid, termasuk yang di dalam, sejadah, tempat mihrab imam, semua. Nah, habis itu kita sesuai dengan job desk masing-masing, dengan target selesai itu sebelum zuhur. Jadi sebenarnya satu Mbak ya, perlu digarisbawahi bahwa ARMI ini kegiatan aksi resik masjid ini kita ingin mengembalikan masjid ini sebagai pusat peradaban. Dalam artian masjid ini sebagai tempat sarana, selain tempat sarana beribadah, masjid juga sebagai sarana tempat kita menimba ilmu. Jadi dalam artian dengan kita membersihkan masjid, membersihkan musola, nanti muncul semangat giroh dari masyarakat, dari jemaah untuk datang ke masjid. Karena apa? Kita berpikir kalau masjid aja kotor, ya kan, bagaimana kita mau menarik minat orang untuk beribadah ke masjid seperti itu. Jadi sebagai salah satu syiar dari Bangka Street Dakwah yang memang untuk benar-benar bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti itu. Alhamdulillah kami kan dari kalangan skateboard ini kebanyakan ya hampir 90% ini anak-anak pada nggak kenal agama, bahkan main skateboardnya sampai maghrib masih main, sholat isya masih main gitu kan. Tapi berkenalan dengan teman-teman dari komunitas Bangka Street Dakwah, ada sedikit secercah harapan gitu untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kami mengikuti kegiatan-kegiatan dari Bangka Street Dakwah seperti mengaji, berandalan-berandalan mengaji. Karena emang kebanyakan dari kami ini dari komunitas skateboard ini orang-orang anak-anak berandalan semua, jadi ikut mengaji. Alhamdulillah kesannya kami positif dengan BSD. Kalau dari kesan untuk kami, apa yang kami dapat, mungkin hal pribadinya kami ingat dengan waktu sholat, Mbak. Biasanya kami maghrib masih main. Alhamdulillah sekarang semenjak
setelah ikut pengajian, di pengajian kan di Benji itu walaupun bukan hanya belajar ngaji, tapi ada belajar fikihnya dari Ustadz gitu kan, dari Ustadz Indra, menjelaskan bahwa pentingnya sholat, pentingnya dekat kepada Allah, ingat kepada Allah bahwa dunia ini sementara, akhirat selama-lamanya, main skateboard ini hanya sementara saja, yang penting Allah gitu kan. Karena asbab ini, setelah kami ikut kegiatan Bangkas Street Dakwah, banyak teman-teman kami, termasuk saya pribadi, setelah bermain skateboard, ingat ada azan, kami berhenti, stop sebentar. Setelah sholat bareng-bareng, kami lanjut lagi main. Saya mengenal Bangkas Street Dakwah ini awalnya dari medsos, status WA gitu. Jadi kegiatan mereka ini yang saya tahu pertama kali itu Benji, berandalan mengaji. Sementara saya ini dalam tanda kutip baru mengenal Tuhan ceritanya. Jadi kebingungan mau cari tempat wadah untuk belajar tentang agama itu di mana gitu. Sementara kita tahu terlalu banyak aliran yang ini, yang itu, yang ini, yang itu, dan saya awam, saya nggak tahu sama sekali gitu. Dapatlah Benji ini. Saya ngobrol sama teman yang lebih paham sedikit agama dari saya gitu. Oh kayaknya bagus, ikutan di Benji. Nah setelah ikutan di Benji ternyata mereka ini Bangkas Street Dakwah ini mereka punya program itu emang bener yang saya cari. Kalau kita cuma beribadah, sholat, puasa itu kan udah biasa gitu. Sementara mereka ini punya kegiatan lain yang sangat-sangat bagus untuk kita mencari pahala. Yang pertama itu kayak ada Benji, itu berandalan mengaji, terus Army itu aksi masjid, yang mana dulunya saya nggak pernah sama sekali, jangankan bersihin masjid, datang ke masjid pun nggak pernah, gitu kan. Nah, terus Distorsi, ya itu yang diskusi seputar obrolan Islam itu, nah itu sangat menginspiratif. Nah, jadi saya sangat-sangat tertarik dan akhirnya oleh Ketua Catu diajak ikut gabung dalam komunitas ini, dan alhamdulillah setelah gabung emang benar merasa nyaman gabung di komunitas ini. Keberadaan Bangkas Street Dakwah di Bangka Belitung diharapkan bisa bagi generasi muda untuk mendalami ajaran agama Islam dengan konsep berbeda. Tentunya dapat mengajak dalam kebaikan dan menginspirasi muslim lainnya untuk melakukan tindakan yang serupa. Wallahu a'lam bishawab.